Gofar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut kenaikan tarif, pengemudi dan ojek online segel kantor perwakilan aplikator Grab di Mataram. Terlilit hutang, seorang nelayan nekat mencuri hingga mengancam pemilik rumah dengan senjata tajam. Tingkatkan kunjungan wisatawan, MGPA menggelar lomba balap mobil dunia di sirkuit Mandalika. Dua pria berinisial MUL 33 tahun dan MAP 29 tahun asal Gunung Sari diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Keduanya diringkus di pinggir jalan Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari saat menunggu pembeli. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu siap edar seberat 0,4 dan 2 gram, alat isap, serta uang 2,2 juta rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan keduanya atas laporan masyarakat yang tidak ingin desanya menjadi lokasi transaksi narkotika. Ini kerap melakukan transaksi narkoba di sekitar rumahnya. Kemudian ketika tim kami mendekati atau melakukan penyelidikan di wilayah Desa Jatisela, tim kami menemukan terduga mul sedang berada di pinggir jalan dekat sebuah kios yang ada di Desa Jatisela. Begitu diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan beberapa paket sabu-sabu siap edar di dalam saku celana daripada saudara mul ini. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria bernama Syukurudin, warga desa Awang, Lombok Tengah, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena melakukan pencurian dengan kekerasan di salah satu rumah warga. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang mengaku menjadi korban perampokan. Polisi menyita 1 unit laptop dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk rumah korban dengan menodongkan senjata tajam dan meminta korban menyerahkan barang berharga miliknya. Tersangka diketahui merupakan residivis pencurian dan dikenal sadis saat beraksi. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri karena terlilit utang piutang. Terus dia mendobrak pintu rumah korban, terbangunlah yang korban ini kan. Setelah dia keluar korban ini langsung diancam pakai parang, langsung diminta HP-nya, terus sama laptopnya diambil, kemudian dia minta uang. Setelah minta uang tidak ada, akhirnya dia lompat keluar. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pemuda bernama Rahmat dan Pratama diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga berkomplot mencuri mesin tempel perahu di rumah warga di Dusun Mapak Indah, Kecamatan Skarbela. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang rumahnya dibobol maling dan kehilangan mesin perahu miliknya. Dari keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil menemukan mesin curian yang dijual ke salah seorang pengepul barang bekas. Polisi juga menyita sebuah televisi, linggis kecil, dan parang di rumah tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Ini
Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka berjumlah 3 orang masuk ke rumah korban dengan menjebol gembok pintu menggunakan linggis. Mereka berpencar di rumah ini. Mereka berpencar dan mengambil barang-barang. Mengambil barang-barang, diantaranya TV yang di kanibal, kemudian mesin tempel perahu. Untuk saat ini 2 tersangka sudah diamankan. Kemudian TSK yang berinisial R masih dalam pengejaran. Dari hasil curian ini berupa TV maupun mesin tempel ini, mereka bongkar dan diambil bagian-bagian tertentu untuk dijual ke tempat penjualan barang bekas. Apa itu diambil yang pakai besi, parang, cukit, tembaga sama mesin tinting nih. itu untuk apa? Dijual? Iya, untuk dijual. Untuk apa hasil curian? Buat beli makan sama beli rokok. Ke minum juga? Iya. Itu jualnya kemana? Ke Rongsokan. Iya. Berapa sih dijual itu? 50 tembaganya aja. Tembaganya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ajang balap motorsport dunia GT World Challenge Asia siap digelar di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada awal Mei mendatang. Pengelola kawasan Mandalika Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC terus mematangkan persiapan gelaran balap mobil pertama yang digelar di sirkuit Mandalika. Salah satunya dengan melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur lintasan balapan agar sesuai standar sehingga dapat menyuguhkan balapan yang seru dan menantang. Di sisi lain, para pembalap GT World Challenge merupakan para pengusaha atau investor sehingga event ini juga dijadikan ajang promosi untuk menarik investasi di kawasan Mandalika. Panitia balapan Mandalika Grand Prix Association mengatakan gelaran GT World Challenge akan digelar setiap tahun selama 3 tahun mendatang. Satu event besar karena memang pertama kali Grade 3 roda 4 ya, karena sebelumnya kan memang sirkuit Mandalika terkenal dengan roda 2. MotoGP sudah 3 kali, nah sekarang kita siap dengan roda 4. Nah itu kita melakukan perbaikan dan improvement di dalam sirkuit dan juga homologasi, sehingga ini pertama kalinya sirkuit kita approved by 2 federasi internasional, roda 2 dan roda 4, FIA dan FIN. Jadi ini suatu achievement yang luar biasa juga untuk Indonesia. Kita akan menerima banyak sekali dengan ini ya, event-event roda 4. Ini mudah-mudahan eventnya berjalan dengan lancar, cuman bukan hanya event aja ya. Ini bukan hanya pembalap biasa, tapi pengusaha, pemilik properti, pemilik hotel. Jadi bagaimana kita semua bisa menciptakan mereka datang ke sini, rasa hospitality-nya, rasa dijamunya, rasa keamanannya. Jadi bukan hanya MGP aja, cuman Pemda, Pemprov dan seluruh masyarakat harus menjamu mereka supaya mereka nyaman di sini dan bersedia memperpanjang balapnya bertahun-tahun. Selain berharap mendatangkan investasi, gelaran balap mobil dunia juga akan menjadi salah satu acara yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.